Baik, mari kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur padamu untuk semua berkat yang kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami melanjutkan retret tahunan, terutama untuk Kuda Suster. Kami berdoa semoga Engkau senantiasa mendampingi dan semoga apa yang kami renungkan bersama pada pertemuan ini boleh berguna untuk pertumbuhan iman dan juga ketekunan dalam panggilan para suster. Semoga permenungan kami tentang mengikuti Yesus yang menderita dan bangkit dengan mulia boleh menginspirasi kedua suster untuk memulai menyegarkan kembali kehidupan dan pelayanan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik, suster. Kita lihat selama beberapa hari ini dalam kesempatan retreat ini, kita melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus yang kita ikuti itu begitu luar biasa. Ya. Dia menyiapkan para murid, membentuk mereka, dan semua itu kita lihat bukan hanya dalam konteks pembentukan para murid untuk mengikuti dia, tapi juga dalam kehidupan kita yang nyata saat ini. Dan kemarin ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam itu kiranya membantu kita untuk mengerti bahwa dalam menghayati panggilan sebagai biarawan atau biarawati, kita tidak hanya sekedar atau tidak hanya berbangga dengan keadaan kita, dengan keadaan kita yang sekarang ada, tetapi panggilan itu akan menjadi bermakna ketika kita setiap hari atau semakin hari itu berusaha untuk semakin dalam kehidupan rohani kita dan juga dalam penghayatan kaul-kaul kebiaraan dan kehidupan bersama. Maka itu sebabnya ya Yesus ketika dia coba untuk mengajak para murid, terutama Simon Petrus, dengan pengalaman pertobatannya yang kemarin saya katakan cukup panjang ya, pengalaman pertobatan Petrus yang menjadi model ya dalam kita menghayati panggilan kita. Saya katakan kemarin bahwa cara pertobatannya Simon Petrus itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang berharga untuk kita dalam menghayati panggilan kita. Kiranya pengalaman Simon Petrus, liku-liku kehidupannya itu juga yang menjadi bagian dari pengalaman rohani kita, dan pengalaman jatuh dan bangun itu sangat mendewasakan kita dalam panggilan kita. Akhirnya kita bisa betul-betul sukses, betul-betul menjadi seorang pengikut Kristus, seorang abdi Kristus yang terbaik. Dan itu sebabnya ya perlu bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi dalam menghayati kehidupan kita, kembali ke spiritualitas tarekat, kembali ke Injil ya, dan lain sebagainya yang sangat menguatkan kita. Nah, sore hari ini saya coba untuk membantu suster berdua. Kita tidak hanya bertolak ke tempat yang dalam, duk in altum. Tidak hanya itu, tapi duk in altum itu menjadi lebih lengkap ketika dari hari ke hari itu kita berusaha untuk mengikuti Yesus lebih dekat lagi, atau dari dekat seorang Yesus yang hidup di tengah-tengah manusia, tapi dia juga yang menderita, sengsara, dan wafat, dan bangkit dengan mulia. Maka ada dua hal yang akan saya bagikan pada pertemuan ini adalah mengikuti Yesus yang menderita menurut Injil Lukas, dan nanti di sana kita akan melihat juga bagaimana pengalaman dua murid di Emmaus yang membangkitkan rekonsiliasi, yang membangkitkan semangat mereka untuk tetap kembali ke jalan yang benar bersama Yesus. Saya akan share screen ini. Baik, suster.
Jadi saya memberi tema mengalami pasca Kristus dalam kehidupan kita. Nah, semangat darah mulia, ya, suster-suster ADM, ya, saya yakin bahwa ketika kita bicara tentang mengikuti Yesus dalam sengsara, lalu semua pikiran akan tertuju pada sosok Yesus yang mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya yang mulia untuk keselamatan kita. Maka hal yang penting yang menarik perhatian kita di sana adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa mengikuti Yesus dari dekat, melihat ya, sosok Yesus yang menderita sengsara, dan bagaimana penderitaan Kristus itu membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, di sini saya katakan ya, sengsara Yesus itu bukanlah sebuah kegagalan. Dalam kacamata manusiawi, itu sebuah kegagalan. Bahkan sebentar kalau kita lihat pengalaman dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, juga akan melihat bahwa Yesus itu gagal dalam hidupnya karena dia menderita wafat di kayu salib. Yang mana yang wafat di salib itu biasanya orang-orang yang punya kesalahan besar, orang-orang jahat bisa mengalami seperti itu. Ternyata Yesus juga akhirnya wafat di kayu salib. Maka banyak orang akhirnya melihat bahwa ini adalah sebuah kegagalan. Dua murid ini dalam perjalanan ke Emmaus mereka juga merasa kecewa ya karena melihat bahwa oh ternyata Yesus gagal. Nah, tetapi sengsara Yesus sebenarnya bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah tanda kasih Allah yang tiada batasnya. Dia menderita karena kasih. Dia menderita sebagai sebuah ungkapan kasih Allah yang tiada batasnya bagi manusia yang berdosa. Dan disinilah kita melihat bahwa kesengsaraan Yesus itu sampai dia menumpahkan darahnya yang mulia di kayu salib karena ada pengalaman kasih yang begitu agung, pengalaman kasih yang begitu mulia. Ya. Kalau bukan pengalaman kasih, maka penderitaan Kristus itu tidak punya makna apa-apa. Tapi bahwa dia melakukan itu, semua punya satu alasan, yaitu karena dia mengasihi manusia yang berdosa dan mengasihi Bapa yang mengutus dia. Saya mengutip di sini Santo Paulus untuk bisa menginspirasi kita mengerti tentang penderitaan Kristus yang bisa kita lihat dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 6 sampai 10, di mana di sana dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi misi Yesus itu menjadi sempurna, menjadi nyata di sini. Sebagaimana beberapa hari ini saya selalu mengatakan bahwa Yesus membawa harapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Orang-orang yang tidak berpengharapan adalah orang-orang yang sedang diselimuti oleh dosa. Mereka yang hidup ya, dalam kungkungan dosa dan perlu dibebaskan oleh kehadiran Yesus sebagai satu-satunya penyelamat kita. Maka Santo Paulus ya dengan tepat mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu menjadi alasan utama. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kalau kita orang-orang kudus mungkin Yesus tidak akan meninggal atau mati untuk kita. Lalu di tempat yang lain, ya di 1 Korintus bab 1 ayat 18, Santo Paulus mengatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan,
pemberitaan itu adalah sebuah kekuatan Allah. Nah, ini menjadi sangat penting. Hal yang dikatakan oleh Santo Paulus ini ya, juga boleh dikatakan sebuah inspirasi yang besar untuk para suster ADM ketika merenungkan penderitaan Kristus dalam konteks darah mulianya. Ya, bahwa salib itu ya, adalah tanda keselamatan. In cruce salus, pada salib ada keselamatan. Nah, dari situ ya, sengsara dan wafat Yesus itu menjadi sebuah acuan bagi para murid untuk memberi arti kepada pengalaman-pengalaman mereka. Mereka bisa mengerti apa artinya kasih Tuhan ya, ketika mereka memandang Yesus yang menderita, yang sengsara, dan wafat ya, bagi mereka. Dan ini adalah sebuah pengalaman rohani yang berlangsung bukan hanya pada sosok Yesus, pada zaman Yesus sendiri, tapi itu yang berlangsung sepanjang kehidupan gereja. Penginjil Matius misalnya mengatakan ya sengsara dan wafat Yesus merupakan sebuah pemenuhan rencana penyelamatan Allah sesuai dengan kitab suci. Apa yang dikatakan dalam kitab suci, perjanjian lama, itu menjadi penuh atau menjadi sempurna dalam sosok Yesus yang menderita, sengsara, dan wafat. Maka Matius kepada komunitasnya, dia mengatakan bahwa itu adalah pemenuhan dari apa yang sudah dikatakan dalam kitab suci, terutama kitab suci perjanjian lama. Lain dengan penginjil Markus, ya, ketika dia melihat bahwa penderitaan Kristus itu membutuhkan sebuah pengakuan yang sangat mendalam. Bahkan seorang algojo saja bisa melihat sengsara Yesus begitu sempurna, dan dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Algojo saja bisa mengungkapkan kehidupannya seperti itu, terutama dalam kaitan dengan Yesus sendiri. Lalu bagaimana dengan Lukas? Ya, kalau Matius mengatakan ini untuk menyempurnakan apa yang dikatakan dalam kitab suci, Markus itu menghadirkan sosok yang mengakui bahwa Yesus sungguh anak Allah. Lalu Lukas punya sesuatu yang berbeda. Dia menjunjung tinggi martabat pribadi Yesus. Dan itu sebabnya ya ketika dia menjelaskan tentang penderitaan Kristus, misalnya dalam Lukas bab 14 ayat 43, di sana sangat jelas ya dia ungkapkan bagaimana orang-orang yang menangkap Yesus itu adalah orang-orang yang bukan orang biasa. Mereka adalah para imam kepala, para ahli Taurat, dan juga para tua-tua. Ini yang juga sering diungkapkan oleh Yesus ya dalam pembicaraan dengan para murid. Yang dia katakan selalu 3 kelompok orang ini. Para imam kepala, para ahli Taurat, dan juga para pemimpin atau tua-tua bangsa Yahudi. Lalu di samping ya 3 kelompok ini, keterlibatan dalam peristiwa Yesus juga sangat penting. Kita lihat ketika dalam malam perjamuan, ketika dalam berdialog dengan para murid, sosok Simon Petrus lagi-lagi ditampilkan. Ketika Simon Petrus berusaha untuk menjadi pahlawan bagi Yesus, lalu Yesus mengatakan pada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, ya, pada saat ini, jadi kekinian itu yang ditekankan oleh Yesus oleh Lukas dalam Injilnya. Tidak hanya dalam bab 22 ayat 60, tapi juga dalam bab 23 ayat 43, juga bicara tentang kekinian hari ini. Ya, sebelum ayam berkokok pada hari ini. Kemudian nanti kepada seorang penyamun yang bertobat, dia mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi kita lalu melihat ya penderitaan atau sengsara Yesus dan segala keterlibatan para murid di dalamnya itu tidak hanya berlangsung pada masa itu, tapi tetap memiliki sifat kekinian ketika diungkapkan dengan kata-kata pada hari ini. Sengsara dan wafat Yesus serta buah-buah keselamatan adalah peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang terjadi setiap saat. Peristiwa-peristiwa hidup kita yang memiliki nilai kekinian. Ya.
pada saat ini atau pada hari ini. Ya, di sini ya Yesus dengan tenang berdoa di Taman Getsemani. Dan dalam situasi seperti itu ya kita juga bisa melihat ada hal-hal yang lain yang muncul ketika dia berada di Taman Getsemani. Satu hal misalnya ketakutan ya. Yesus itu meskipun anak Allah tapi ketika di Taman Getsemani sebelum dia menderita, dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Keringatnya itu sampai berdarah-darah. Jadi sebagai seorang yang sungguh-sungguh manusia, ya perasaan takut itu tidak akan hilang dari dirinya. Bisa dibayangkan tentang saat-saat setelah itu dia akan memikul salib, ya, dia akan dipukul, ya, bahkan sampai wafat di kayu salib sendiri. Itu sebuah pengalaman yang memang sangat berat dan menakutkan. Dan itu ya secara manusiawi Yesus juga mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi kita kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa karena alasan cinta, ya, karena dia mengasihi, ya, maka dia tetap memberi dirinya, ya, tetap mempersembahkan dirinya sampai tuntas. Maka di gambar ini, ya, kedua suster bisa melihat sebuah tulisan yang mengatakan begini, simbol dari kasih itu bukan hati. Anak-anak muda ketika menggambar tentang hati, gambar hati itu langsung mereka berpikir tentang cinta. Tapi ada sebuah perkataan yang bagus sesuai dengan gambar ini. Simbol dari kasih bukanlah hati, tetapi salib. Mengapa demikian? Karena hati itu atau jantung hati itu suatu saat akan berhenti. Tetapi dia yang tergantung di salib atau dia yang bergantung di salib itu tidak akan berhenti mengasihi. Dan saya yakin ini sebuah perkataan yang sangat bagus ya. Dia yang ada di salib itu, menumpahkan darahnya yang mulia itu, tidak akan berhenti mengasihi. Dan itu, kalau kita membaca Injil Yohanes bab 13 ayat 1, di sana dengan jelas Yesus mengatakan, dia mengasihi muridnya sampai tuntas, sampai keabadian. Dan ini suatu perkataan yang juga punya nilai rohani yang sangat luar biasa. Nah, ketika berada di Getsemani, ada dua hal penting yang kita bisa lihat dalam sosok Yesus ini. Yesus diolok-olok. Yesus itu diolok-olok. Tapi kalau kita membaca secara keseluruhan, Injil Lukas dari bab 22 ayat 63 sampai 65, nah lalu kita akan melihat bahwa di saat-saat seperti itu ternyata Yesus memilih untuk diam dan menerima penderitaannya. Dia diolok-olok, tapi dia memilih untuk diam. Diam itu bukan berarti kalah. Diam itu bukan berarti tidak berdaya. Diam itu adalah emas. Maka Yesus ketika diolok-olok, dia memilih untuk diam. Bukan berarti dia mengalah dengan situasi itu. Kalau dia bisa mengubah situasi saat itu, ceritanya akan berbeda. Dia kan anak Allah. Tapi kenapa dia memilih untuk diam? Karena kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi, kasih itu menjadi alasan yang paling utama. Dan ini tentu berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat, dan para tua Israel yang menunjukkan kuasa mereka dengan memberi komando, memerintahkan orang-orang untuk pergi dan menangkap Yesus dan menyengsarakan dia. Jadi di sini kita lihat ya, ada dua hal yang menarik perhatian kita. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah, memilih untuk diam. Lalu yang kedua adalah sosok para pemimpin Yahudi yang main kuasa, yang menunjukkan kuasa mereka pada Tuhan ya. Manusia menunjukkan kuasanya pada Tuhan. Ya memang sesuatu yang ya sangat ironis ya. Tapi itu ya situasi yang diceritakan oleh penginjil Lukas. Yesus disalibkan. Ketika kita merenung tentang Yesus yang disalibkan, kita melihat kesendirian Yesus. Ya,
perasaan sendirian, loneliness, ya itu selalu ada. Ya. Bagaimana ya, Yesus sendiri di tengah keramaian teriakan para algojo, dia ternyata sendiri. Dia sendiri yang menderita, dia sendiri yang dipaku di kayu salib untuk orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang melihat dia. Mereka bahkan tidak menaruh empati kepada dia. Tapi ketika melihat dia, mereka malah mengejek. Para pemimpin itu mengejek, para prajurit itu mengolok. Nah, kita lihat ya, di poin pertama di atas tentang Yesus diolok-olok. Yesus memilih diam, para pemimpin bermain kuasa. Pada poin yang kedua ini kita melihat, ya, ketika orang-orang melihat Yesus yang sedang menderita, para pemimpin itu mengejek, para prajurit itu mengolok. Lalu, Yesus memilih diam. Nah, ini sebuah ironi dalam kehidupan pada masa itu, dan kiranya itu yang selalu terjadi dalam kehidupan menggereja. Dan Yesus bahkan ketika di atas kayu salib, dia masih menunjukkan ya, dialog dengan para penjahat. Ya. Dialog Yesus tersalib dengan kedua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Satunya menghukum Yesus, yang satunya coba untuk memihak Yesus. Maka yang memihak Yesus inilah yang mengalami pertobatan yang radikal. Sehingga Yesus mengatakan, hari ini juga aku akan bersama dengan engkau dalam Firdaus. Nah, kita lihat ya, dalam sengsara dan wafatnya ini, dua poin ini ya, juga masuk dalam kehidupan. Beberapa ini saya selalu ya memberikan contoh-contoh praktis dalam kehidupan baik secara pribadi atau secara bersama-sama dalam komunitas. Ya, suster-suster bisa melihat sendiri ya, pengalaman-pengalaman tertentu seperti ini. Ya. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi olokan-olokan tertentu di dalam komunitas. Ketika kita melakukan sebuah karya, kemudian kita mengalami kegagalan, ya bisa juga menjadi buah bibir yang bukan hanya perasaan simpati atau empati dengan kita ketika kita mungkin mengalami kegagalan tertentu dalam karya, tapi juga bisa menjadi sebuah cemohan tertentu dari orang-orang yang ada bersama dengan kita. Jika ya misalnya ada hal-hal tertentu yang terjadi di rumah penginapan, ya bukan hanya yang di atas tapi yang di bawah juga ya, tiba-tiba ada tikus yang masuk di kamar misalnya, waduh, yang dipersalahkan bukan hanya juniornya tapi mungkin dipersalahkan. Ya, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu atau hal-hal lain yang selalu terjadi. Ya. Dan itu saya yakin bahwa bukan hal yang baru. Kedua suster punya banyak pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam karya. Saya yakin bahwa yang namanya kadang-kadang orang-orang yang mengolok kita bukan orang-orang yang ada di luar komunitas, tapi yang ada dalam komunitas. Sifat untuk mengapresiasi itu sangat terbatas. Lebih mudah kita melihat kelemahan orang daripada kelebihan-kelebihan yang dia tunjukkan untuk kebaikan banyak orang. Atau ya ejekan-ejekan tertentu, ya olokan-olokan tertentu dan lain sebagainya. Jadi pengalaman Yesus ini juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita setiap hari, ya, di dalam komunitas, tapi juga di dalam karya. Nah, dari pengalaman penderitaan Kristus ini, kita tidak hanya berhenti di sana. Yesus tidak hanya wafat dan selesai, tapi Yesus wafat dan bangkit dengan mulia. Dan penginjil Lukas itu memberikan banyak kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Saya coba untuk mengangkat kisah tentang dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini karena sangat menarik. Ya. Yesus sudah memanggil para muridnya dan mengubah mereka, kemarin kita renungkan, mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi ketika mereka menyaksikan kegagalan, saya katakan dari awal, kegagalan karena Yesus yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin Yahudi, ternyata dia meninggal secara tragis di kayu salib. Maka ini adalah sebuah kegagalan. Dan apa yang terjadi? Para murid itu bubar. Mereka mau untuk kembali ke pekerjaan mereka semula. Kalau kita membaca Injil Yohanes, nanti Simon Petrus akan mengajak teman-temannya, 6 orang temannya,
dan dia mengatakan, saya mau pergi menangkap ikan. Dan keenam teman yang lain juga mengatakan, oke, kami ikut bersama Anda. Kenapa? Ini sebuah ungkapan yang mereka mau katakan bahwa yang mereka harapkan dari Yesus ternyata dia gagal. Oleh karena itu, mereka kembali ke Galilea dan bekerja kembali bukan lagi sebagai penjala manusia seperti yang diharapkan oleh Yesus, tapi penjala ikan. Maka mereka mau kembali ke pekerjaan semula. Demikian juga dua murid, mereka memilih untuk kembali ke Emmaus daripada tinggal di Yerusalem. Ya, sakit hati kalau tinggal di Yerusalem, apalagi pemimpin idaman mereka sudah wafat di kayu salib. Nah, kita melihat misalnya Simon Petrus dan keenam temannya, ketika mereka tiba di Galilea, semalam-malaman mereka mencari ikan, mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan apapun. Tapi pada pagi hari ketika mereka melihat ya, ada seorang dan Yohanes mengatakan, itu Tuhan, dan Tuhan yang bangkit dengan mulia itu bertanya pada mereka, kamu berhasil menangkap sesuatu? Dan mengatakan, semalam-malaman kami tidak menangkap apa-apa. Dan Yesus yang bangkit mulai mengatakan, kamu di sebelah kanan. Dan mereka menangkap 153 ekor ikan. Kalau bersama dengan Yesus, pasti ada hasilnya. Ketika mereka semalam-malaman hidup dalam kegelapan, itu berarti mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mendapat apa-apa. Dan ini menjadi jelas ya, misalnya kalau kita membaca Injil Yohanes bab 15 ayat, di sana ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, sineme nihil potestis facere. Artinya, terlepas dari aku, kamu itu tidak bisa buat apa-apa. Dan terjadi dengan Simon Petrus dan keenam temannya yang lain. Terlampau mengandalkan diri mereka sendiri, akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika pada pagi hari, suasana sudah mulai tenang, dan sudah mulai terang, dan kita percaya Yesus adalah terang, maka dia mengatakan, tebarkan jalamu di samping kanan. Samping kanan itu menunjukkan the power, kekuasaan atau kekuatan dari Allah. Dan mereka berhasil menangkap begitu banyak ikan. 153 ekor ikan. Itu sebuah simbol yang penting yang mengatakan tentang betapa luas dan dalamnya ya, kasih Tuhan bagi manusia yang berharap kepadanya. Atau dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini juga. Dengan penuh kekecewaan. Setelah mereka punya harapan, Yesus akan menjadi seorang pemimpin, ternyata tidak. Maka mereka punya hidden agenda yang mereka sudah istilah baik-baik bahwa kalau Yesus menjadi raja, paling kurang Kleofas dan temannya ini akan menjadi staf penting. Ternyata gagal. Mereka melihat Yesus gagal. Maka apa yang terjadi? Kedua murid ini memilih untuk pergi dengan perasaan kecewa dari Yerusalem. Pergi kembali ke kampung halaman mereka. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan ya menuju ke Emmaus, Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka, tapi mereka tidak mengenal. Dan dia bertanya kepada mereka berdua, pada Kleofas dan temannya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka dua malam memandang Yesus dan mengatakan, kamu memang orang baru di sini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret, yang kami harapkan dia akan menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, tapi dia dibunuh, dia sudah mati. Nah, ini adalah peristiwa yang tragis. Dan mereka memilih untuk pergi. Dan Yesus lalu mengatakan pada mereka berdua, oh kamu ini memang goblok, ya, kamu memang bodoh. Ya. Yesus dengan kata-kata yang cukup kasar ya, kalau kita baca ya, cukup kasar untuk kedua orang. Tapi herannya kedua orang ini juga tenang-tenang saja, tidak merasa tersinggung, padahal ini orang asing yang mereka berjalan bersama. Mereka tidak mengenal dia Yesus. Tapi Yesus menggunakan kesempatan untuk mendampingi mereka berdua. Dan apa yang dilakukan? Dia menjelaskan isi kitab suci perjanjian lama tentang Mesias. Dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur, untuk menjelaskan siapakah sang Mesias itu. Dan bayangkan, dalam perjalanan yang jauh, Yesus itu mengajar mereka. Dan ketika mereka tiba di Emmaus, sudah mulai sore, dan kedua murid ini mengajak Yesus
untuk bisa mampir di rumah. Dengan mengatakan, mane nobiscum domine. Artinya, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Dan mereka mengajak Yesus masuk, dan pada saat makan bersama, ini suatu keanehan juga. Pada saat makan bersama yang terjadi, Yesus itu tamu, tapi dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan ini menjadi tanda, ya, kedua murid ini, Kleopas dan temannya, mengenal dia. Ketika Yesus memecahkan roti. Dan ketika itu juga Yesus menghilang. Dan yang ada pada mereka adalah sukacita yang besar. Hati mereka berkobar-kobar. Nah, ini kisah Injilnya. Jadi, kita melihat ya, 3 pesan kebangkitan yang muncul dalam kisah ini. Ya, 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kisah kebangkitan digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh bangkit. Ada unsur jasmaninya. Makamnya sudah kosong, misalnya dalam ayat-ayat pertama, 24, bab 24 ayat 1 sampai 3 misalnya. Nanti suster-suster bisa melihat lagi. Ya. Ayat 1 sampai 3 makam kosong. Kemudian Yesus juga meminta para murid untuk melihat tangan dan kakinya serta merabanya. Bab 24 ayat 38 sampai 39 setelah kisah Emmaus ini. Nah, kisah kebangkitan ini sebagai sebuah legitimasi perutusan para murid. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi. Mereka melihat sendiri apa yang terjadi pada Yesus. Oleh karena ini juga yang menjadi bahan yang penting ketika mereka bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Kristus itu menghadirkan sosok Kristus sendiri, Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Tidak hanya sebuah teori, tapi sebuah kenyataan yang mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka. Namun demikian, kedua murid, ya, Kleopas dan temannya, wajah mereka muram ketika mereka masih memperbincangkan tentang penderitaan dari Yesus, tentang sengsara Yesus. Tapi ketika mereka mendengar pewartaan sabda dari Yesus yang menemani mereka dalam perjalanan, hati mereka berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Lalu satu hal lagi yang penting di sini adalah ekaristi. Ekaristi menjadi penyembuhan bagi luka batin mereka. Tadinya wajahnya muram, tadinya mereka begitu kecewa. Ya, ketika dengan adanya ekaristi, lalu terjadilah penyembuhan batin mereka. Sendiri dapat mengalami yang namanya kehadiran kembali Kristus yang bangkit. Dia juga yang menemani perjalanan yang meneguhkan, tapi juga menang dalam ekaristi. Jadi ekaristi ini betul-betul, ya, kalau Santo Thomas Aquinas mengatakan dalam ekaristi itu kita melihat wajah Allah yang tersamar. Kita melihat Allah yang tersamar dalam ekaristi. Nah, dalam ekaristi juga kita melihat seorang Yesus yang memberi dirinya secara total. Ya, kalau direnungkan dalam kacamata para suster ADM, lalu kita melihat, ya, bahwa dia menumpahkan darah yang mulia karena dia mengasihi sampai tuntas. Kita pelajari dari teks Injil yang tadi kita dengar, terutama dalam kisah tentang 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yang pertama, bahwa ada pengalaman kekecewaan terhadap Yesus. 2 murid ini kecewa dan kembali ke kampung halamannya. Dan saya yakin bahwa bukan hanya kedua murid ini. Kita juga kadang-kadang dalam kehidupan kita juga kecewa kepada Tuhan. Ketika kita gagal dalam karya-karya kita, ketika kita mengalami masalah-masalah tertentu dalam kehidupan pribadi kita, atau dalam keberadaan di tengah komunitas, ada semacam pengalaman kekecewaan terhadap Tuhan. Karena kita merasa, kok Tuhan diam-diam saja ya? Kok Tuhan tidur? Kenapa tidak membantu saya untuk keluar dari masalah yang saya sedang hadapi? Jadi memang kita adalah orang-orang biarawan. Kita adalah orang-orang berjubah. Tapi sangat manusiawi. Ketika kita punya pengalaman-pengalaman tertentu di dalam kebersamaan dalam komunitas, atau pengalaman-pengalaman pribadi kita, ataupun pengalaman dari keluarga kita, our natural family, itu juga kita akan
merasakan seperti itu. Kita kecewa dengan keluarga kita. Bisa terjadi. Dan kita tidak hanya kecewa dengan keluarga kita, tapi kita juga kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya berdoa untuk keluarga saya, tapi kok begini? Kekecewaan juga bisa terjadi untuk Tuhan. Jadi, bukan hanya 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang kecewa kepada Yesus. Kita juga saat ini masih kecewa. Ketika kita gagal, ketika kita merasa disakiti, dan lain sebagainya. Yang kedua, Yesus berjalan bersama, berbicara bersama, dengan menerangkan dirinya dalam kitab suci. Yesus sedang memberikan harapan bagi kedua murid yang kecewa ini, yang tidak punya pengharapan. Dan saya yakin bahwa ini juga yang menjadi tugas panggilan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak berpengharapan, mereka yang membutuhkan pemberdayaan dalam kehidupan kita. Lalu, hal yang paling penting adalah apa? Apakah kita punya kesempatan untuk bisa berjalan bersama? Tentu saja, pesan yang pertama adalah berjalan bersama sebagai satu komunitas. Itu bisa melakukan sebuah perutusan. Kalau seandainya ya para saudari yang ada di Tutuala tidak bisa berjalan bersama, aduh, itu pasti akan sulit untuk bisa berhasil dalam menghidupkan dan mematangkan ya, komunitas di Tutuala misalnya. Ataukah di kehadiran-kehadiran baru, mungkin ketika kita bicara tentang rumah induk yang ada di Los Palos, itu tidak ada masalah. Ya. Sudah mapan. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang Tutuala, kita bicara tentang Dili, ya. Ya suatu saat si Felixia yang ada di Dili mungkin juga sudah jenuh dan tidak lagi di Dili, misalnya. Kita akan melihat akan ada perubahan yang besar di Dili, misalnya. Ketika menempatkan sosok-sosok baru, misalnya, menempatkan suster siapa yang bisa ke sana, pasti ada suatu perubahan. Tapi yang paling penting di sini yang menjadi poin saya, yang kiranya untuk suster-suster ADM renungkan adalah kalau Yesus berjalan bersama kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus, maka Yesus juga harus berjalan dengan setiap saudari atau para saudari dalam satu komunitas. Tidak bisa komunitas berjalan sendiri, harus berjalan bersama Yesus. Lalu yang kedua, berbicara bersama. Yesus berjalan bersama dan berbicara bersama. Ya, ini juga yang menjadi kadang-kadang menjadi challenge untuk para religius dalam komunitas. Kalau tidak bisa berbicara satu sama lain, bagaimana sukses dalam karya kerasulan? Pasti akan menjadi sulit. Ya, oleh karena itu, berbicara bersama itu hal yang baik. Kadang-kadang ketika berbicara, mungkin yang satu tidak mendengar. Tidak apa-apa. Teruslah berbicara sampai dia mendengar. Dan Yesus itu berbicara dan menerangkan dirinya dalam kitab suci. Sebuah pelajaran hidup untuk kita. Yesus mencela kebodohan mereka. Kadang-kadang ketika kita berjalan bersama orang-orang yang menjadi sasaran perutusan kita menjadi kecewa. Suster Mariana punya pengalaman di sekolah bertahun-tahun, ya, lebih dari mungkin sekitar 16, 17 tahun di sekolah, punya pengalaman dengan para guru yang, tidak punya profesionalitas yang memadai sebagai guru. Atau para siswa, ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan Suster Mariana di sekolah. Dan kadang-kadang ya, yang kita temukan adalah ternyata anak-anak kita itu punya kemampuan yang terbatas, ya, kebodohan di sana. Ya, kadang-kadang Suster Mariana kebablasan dan mengatakan bodoh sekali kamu. Itulah ya yang sebenarnya harus dilakukan, tapi karena emosi ya, kadang-kadang ya aslinya dari nagi itu keluar itu ya. Jadi Yesus mencela kebodohan mereka. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang ketika kita merasul ya, kita merasul dan ada kesulitan, wah benar-benar ya kita melihat rasa kecewa dan akhirnya kata kebodohan juga keluar. Yesus saja mengatakan itu kepada kedua murid ini. Hati yang berkobar-kobar. Semua pelayanan kita itu harus membuat orang itu punya hati yang berkobar-kobar. Dalam proses pemberdayaan kaum wanita atau pemberdayaan orang-orang yang tidak berpengharapan, anak-anak muda, PKP, ya, yang berasal dari kampung-kampung di Los Palos, ya,
Tugas para suster adalah membuat anak-anak muda ini punya hati yang berkobar-kobar. Nah, itu yang penting. Ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka, ke rumah mereka, pasti yang mereka bawa adalah hati mereka yang berkobar-kobar. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan ya, menurut saya sih suster-suster tidak harus mengejar target ya, target untuk PKP tahun ini kelulusannya sekian dan tidak. Meskipun sedikit orang, tapi apakah ketika mereka pergi itu hati mereka berkobar-kobar? Nah, itu yang paling penting. Karena itu yang mereka bawa. Dan itulah bekal yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Suster-suster, suatu saat kalian akan meninggal dunia, entah di Los Palos atau kembali ke Indonesia. Tapi yang akan tertinggal di sana adalah apa? Ingatan-ingatan yang berharga. Dan inilah hati yang berkobar-kobar ini. Undangan dari kedua murid, ya, Mane nobis cum Domine. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ini sebuah doa yang saya yakin bahwa kita bisa berhasil dalam karya perutusan kita, dalam kerasulan kita, kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan, waduh, kita adalah orang yang gagal. Kita tidak bisa berhasil. Maka hal yang penting di sini adalah tinggallah bersama dengan Tuhan. Biarkan dia menjadi kepala dalam komunitas. Mane nobis cum Domine. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Satu lagi adalah Ekaristi. Memang sangat sulit untuk suster-suster. Mungkin yang di Los Palos karena pastor parokinya Salesian, maka misanya mungkin jarang-jarang alpa. Ya. Selalu ada misa mungkin ya. Tapi yang di Tutuhala ya kita bisa mengerti situasinya. Ya, situasinya berbeda. Ya. Tapi itulah ya. Saya yakin yang penting adalah ya, bagaimana suster-suster juga punya pengalaman, mungkin komunitas yang di Atambua, atau komunitas yang di Ponu, yang juga kalau kita bicara tentang Ekaristi, mungkin mereka juga sama-sama punya kesulitan seperti yang di Tutuala. Tapi tidak apa-apa. Pendiri dari suster-suster Salesian, yaitu Santa Maria Domenica Massarello, meskipun tidak ada Ekaristi, tapi dia punya mata selalu tertuju ke tabernakel. Jadi ketika dia membuka, dia punya membuka jendelanya setiap hari, matanya itu tertuju ke gereja di paroki yang terbuka, dan langsung ada tabernakel di mana ada lampu Allah yang menyala. Meskipun tidak ada Ekaristi, tapi dia punya kerinduan. Ya. Nah, saya kira Ekaristi, ya, di mana Yesus memperkenalkan diri, dia yang tersamar dalam Ekaristi, juga tetap menjadi sebuah kerinduan yang harus dimiliki oleh setiap kita. Lalu, satu poin lagi adalah rekonsiliasi. Meskipun kemarin kita sudah bicara tentang rekonsiliasi dengan pengalaman Simon Petrus yang akhirnya berekonsiliasi dengan dirinya sendiri dan berekonsiliasi dengan Tuhan. Ya. Di sini juga saya lagi kata yang sama, kata rekonsiliasi, terutama bahwa kedua murid ini setelah mereka menyaksikan Yesus memecahkan roti, dan akhirnya mereka berdua memutuskan saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Jadi, luar biasa. Saya pernah dari Yerusalem ke Emmaus, saya pernah pergi ya, mengalami itu bersama beberapa teman yang lain. Kita jalan kaki, ya. Jalan kaki lumayan jauh. Ya. Waktu itu saya masih kurus, jadi jalan lebih cepat. Kalau sekarang mungkin kalau disuruh pergi, saya juga tidak akan pergi. Ya. Naik turun gunung. Ya, kayak kita, ya, persis seperti kita lewat dari Tutuala, dari Mihara naik Tutuala, turun sampai ke Koom, naik begitu, ya. Lewat hutan-hutan, jalan setapak. Jadi sangat melelahkan, tapi bisa dibayangkan ya, sebuah pengalaman itu karena biasanya kami ke Emmaus itu ya, sehari setelah Paskah. Jadi kita kumpul di Bukit Sion, kemudian mulai berjalan, dan sambil berjalan kita ngobrol dengan para seminaris yang lain, atau dengan para biarawan-biarawati yang lain, berdoa rosario, sampai kita berhenti, berdoa bersama, kemudian jalan lagi. Akhirnya tiba di Emmaus dan merayakan misa bersama Uskup Agung di Yerusalem. Saya masih punya kenangan-kenangan seperti itu. Rekonsiliasi itu baik ya, mereka harus kembali ke Yerusalem. Kenapa? Yerusalem itu penting. Bukan hanya sekedar kota damai, tapi juga Yerusalem adalah tempat di mana keselamatan itu betul-betul 100% ada di sana. Yesus wafat di Yerusalem dan
dia juga bangkit dengan mulia di sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, komunikasi penting. Kalau kami itu ada imam religius seperti kami dan juga imam diosesan. Kalau imam diosesan itu mereka punya unio, tidak mirip-mirip amat dengan komunitas hidup religius. Tapi mereka punya unio, punya aturan main tersendiri. Hanya mereka kan tidak mengkirakan kaul-kaul seperti para imam. Nah, para suster itu tidak ada suster projo, ya tidak ada suster diosesan. Status diosesan sih ada, tapi tidak ada suster projo ya. Nah, maka kalau kita bicara tentang para suster, pasti bicara tentang komunitas. Maka komunitas itu penting. Ya. Nah, perlu diperhatikan adalah sebuah komunitas itu penting ketika berjalan bersama, berbicara bersama tentang situasi yang konkret dalam kehidupan bersama. Nah, itu perlu. Ya. Komunitas itu penting karena itu menjadi tempat orang bisa berjalan bersama-sama dalam panggilannya dan dalam perutusannya. Berbicara satu sama lain di dalam komunitas tentang situasi hidup. Ya. Kalau dalam satu komunitas orang tidak berjalan bersama-sama, gagal. Kalau orang tidak bisa punya kesempatan untuk berbicara bersama, gagal. Saya jamin deh, ya, pasti gagal. Apa yang kita dengar tentang Emmaus ini, ya, pengalaman 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus memang benar-benar menarik, ya, harus membuat kita sadar bahwa komunitas itu sangat penting. Jadi saya ingat ya ketika memberi retreat tahunan kepada para suster, saya mengatakan kepada suster-suster orang Timur, ya saya mengatakan kalian adalah ya orang-orang di sini yang harus mengabsorpsi semangat-semangat tertentu seperti semangat hidup bersama dalam komunitas. Mulai saat ini, para misionaris yang ada suatu saat akan meninggal dunia atau mereka akan kembali ke Indonesia. Dan misi ADM ini harus dilanjutkan. Gitu. Sampai Bu Reti dan teman-temannya percaya itu ya dan bisa melakukannya. Yang kedua adalah bersahabat dengan kitab suci dan ekaristi. Meskipun tidak ada peran misa setiap hari, tapi sekurang-kurangnya itu didoakan. Dan memang ada doa-doa khusus dari para suster ADM, tapi brevir juga saya kira bagus karena dalamnya adalah sabda Tuhan. Di samping itu kitab suci ya dibaca, dan disediakan waktu dalam komunitas untuk membaca, mendoakan dan membagikan sabda dalam Lexio Divina. Dan ekaristi itu penting untuk hidup rohani. Kalau ada kesempatan berekaristi, ikutilah. Atau bahkan ya kalau seandainya Romo Paroki Misa, mungkin Sakramen Maha Kudus bisa dikonsekrir dan simpan saja di komunitas. Baik mungkin ada ibadat sabda, kalau tidak ada imam, ibadat sabda dan menerima komuni, saya kira baik sehingga ya, kedekatan dengan Yesus itu tetap ada. Yang ketiga, keterbukaan untuk mengundang Yesus supaya hadir dalam komunitas. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Sebuah undangan untuk tetap yang memimpin komunitas bukan kita, tapi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang memanggil. Lalu makan bersama adalah saat yang berkualitas. Ya. Makan bersama itu penting. Saya senang dengan suster-suster ADM dengan sebuah tradisi yang bagus. Nah, makan bersama ketika duduk bersama, kemudian baru mulai dengan doa, kemudian bisa santai bersama, kemudian ditutup dengan doa penutup. Ya. Saya tidak tahu mungkin dalam masa pandemi itu ada perubahan, tapi sejauh yang saya tahu, suster-suster ADM di mana saja yang saya kenal, itu punya kekasan ini. Dan itu sebuah harta yang tidak harus dilupakan, ditingkatkan. Maka sangat simpel, saya mengatakan makan bersama adalah saat yang berkualitas. Orang duduk bersama bukan hanya sekedar duduk dan makan, tapi ini kesempatan untuk share, berbagi pengalaman. Apa yang kita rasakan dalam kerasulan sepanjang hari misalnya, bisa dibagikan dalam saat yang istimewa pada saat makan bersama. Dan buahnya adalah apa? Pelayanan. Di sini ada dua terminologi dua istilah yang saya tampilkan di sini. Dalam bahasa Latin ada ecce venio. Ecce venio berarti selalu siap sedia.
seorang abdi yang selalu siap sedia untuk melaksanakan kehendak Allah. Bahwa kita hidup dalam perjalanan kita, ya, dalam perjalanan panggilan kita, kita ini adalah para hamba. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan. Maka yang pertama adalah ecevenio. Ecevenio berarti orang yang selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah. Dan ini ada semangat rela berkorbannya, fleksibilitasnya dalam pelayanan, dan ecevenio itu berarti orang itu melakukan tugasnya sampai tuntas. Nah, challenge untuk para biarawati adalah kadang-kadang orang tidak melakukan tugasnya sampai tuntas. Baru pertama sudah stop. Ya. Dan mulai lagi yang baru. Mulai baru kemudian stop di tengah jalan. Aduh, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tipikal seperti itu. Mungkin perlu dibantu untuk bisa sadar supaya melakukan sampai tuntas. Itu namanya ecevenio, selalu siap sedia. Hamba yang selalu siap sedia. Lalu ece ancila, itu artinya hamba, ya, aku ini hamba Tuhan. Ini perkataan dari Maria. Kalau hamba Tuhan, maka butuh kebajikan, kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak bisa diungkapkan, tapi kerendahan hati itu ditunjukkan. Ada trust, ya, kepercayaan pada kehendak Allah. Lalu kepasrahan yang aktif dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Ini adalah ece ancila. Maka tugas dari para suster adalah siap membawa harapan kepada yang tidak berpengharapan. Hidup kita itu bermakna karena bisa memberi, mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Itu kita membawa harapan kepada orang. Yang kedua, selalu ada waktu untuk berbicara dan mendengar sesama. Kita bisa memenangkan orang-orang yang tidak berpengharapan kalau kita punya waktu untuk bisa berbicara dan punya waktu untuk bisa mendengar. Mungkin yang paling sulit adalah mendengar. Paling gampang berbicara. Tapi paling sulit untuk bisa mendengar orang-orang yang punya masalah. Orang-orang yang tidak berpengharapan. Tapi kita harus melakukan itu untuk punya waktu mendengar. Satu lagi, buatlah hati mereka berkobar-kobar dan penuh rasa syukur. Tadi saya katakan bahwa orang-orang miskin yang dilayani ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka, bukan hanya bekal kursus-kursus yang diberikan, tampil, bukan skillnya saja, tapi bahwa yang paling penting adalah manusiawinya. Apakah hati mereka berkobar-kobar dan memiliki rasa syukur dalam hidup? Satu lagi, semangat untuk menjadi hamba Tuhan. Semangat penghambaan itu penting dan harus. Dan akhirnya yang terakhir adalah komitmen untuk bisa mendampingi. Butuh pendampingan. Suster Marian dengan pastoral di Tutuala, itu perlu spirit ini, komitmen untuk mendampingi. Ya, saya yakin suster ketika melihat tentang core, tentang lektor, tentang misdinar, waduh, butuh komitmen untuk mendampingi, ya. Karena semuanya masih baru. Dan itu memang, ya sisa-sisa peninggalan para Salesian yang belum kesampaian. Yaitu bahwa ya mereka mengakui diri sebagai orang Katolik, tapi tanggung jawab untuk menunjukkan diri sebagai orang Katolik dalam hidup menggereja masih sangat terbatas. Dan itu adalah dari Suster Marian dan komunitas di Tutuala, komitmen untuk mendampingi. Ya. Maka refleksi kita adalah apa? Foto ini saya tampilkan kembali. Refleksi kita adalah, pertama, apakah kita mengikuti Yesus dalam sengsaranya sampai tuntas? Ini sangat ADM. Mengikuti Yesus dalam sengsaranya sampai tuntas. Yang kedua, apakah kita membawa harapan akan kebangkitan Yesus kepada sesama dalam pelayanan dan penghambaan kita? Yang ketiga, apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang bekerja bersama dengan kita? Para karyawan, dan lain sebagainya. Ya, dalam kerasulan-kerasulan. Saya yakin ini 3 hal yang memang ya, refleksi yang sangat praktis, ya, bisa dibagikan, ya, suster berdua bisa bagikan dalam permenungan-permenungan nanti. Itulah suster ya konferensinya, ya.
kiranya semakin bertambah hari semakin melelahkan dan semakin tamparan semakin keras ya. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya bagikan dari teks Injil Lukas ya, yang kita lihat, terutama bagaimana kita bisa membawa harapan pada orang-orang yang tidak punya pengharapan, itu kiranya bekal yang baik untuk suster berdua ya. Dan tentu saja saya juga share kepada para suster ADM lain yang ada di Jogja, yang ada di Sumba, dan yang juga Sabina di Atambua, Brigita di Ponu, kemudian Felixia di Dili, dan juga Aurelia di komunitas di Los Palos. Dan saya berharap bahwa bahan-bahan yang ada ini memang sebenarnya untuk suster berdua, tapi tidak ada rahasia. Yang lain juga. Jadi Kami sudah mengaku dosa. kenapa? Dari siang kami sudah konfesa. Oh, luar biasa karena kemarin Di kita Mehara. Kami pergi di Mehara. Oh, bagus ya. Karena kemarin kita ngomong tentang rekonsiliasi dan sakramen tobat, jadi pas ya. Oke, suster, jadi besok kita akan renungkan secara khusus tentang Bunda Maria. Bunda Maria dalam konteks Injil Lukas ya. Jadi saya tidak lari kemana-mana, tapi di Injil Lukas saya siapkan bahan untuk suster berdua ya. Semoga konferensi terakhir juga saya yakin pasti akan enak dan pasti akan bermanfaat untuk suster berdua. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Engkau mendampingi kedua murid-Mu dalam perjalanan ke Emmaus, dan hati mereka juga berkobar-kobar. Semoga hati kami tetap berkobar-kobar dan tetap bersyukur dalam Ekaristi, di mana kami melihat Engkau yang terhadir dan tersamar dalam Ekaristi ini. Semoga Engkau juga menguatkan kami untuk mencintai-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Oke, selamat malam dan selamat makan malam juga, suster ya. Ya. Oke, baik ya. Ya.